Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini kelas 11 IPA 1. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketuanya dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Hisham. Hisham kenapa? Oh, acara keluarga. Baik. Besok ketuanya minta tolong untuk suratnya Hisham dikasihkan ke ibu ya. Baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang hudud dan hikmahnya. Namun, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu menanyakan sama kalian. Kira-kira apakah yang masih ingat kita kemarin bahas apa? Ya, kita kemarin membahas tentang jinayah dan hikmahnya. Baik, ini Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian untuk mengingat kembali materi yang kita bahas kemarin. Nah, siapa yang bisa jawab nanti bisa ajukan tangan ya. Pertanyaan pertama, jinayah ada berapa macam? Kira-kira siapa yang tahu, yang masih ingat? Ya, Mbak Priska? Ya, jinayah ada 3, yakni jaraimul qisas, jaraimul had, dan jaraimul ta'zir. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari pembunuhan? Siapa yang tahu? Ya, Mas Fahrul. Ya, pembunuhan itu adalah suatu aktivitas yang digunakan atau dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Itu adalah pembunuhan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada berapa macam qisas itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Mas Al-Farizi. Ya, qisas itu ada 2, yakni qisas jiwa dan qisas apa? Ya, qisas anggota badan. Betul. Pertanyaan yang terakhir, apakah pengertian dari diyat dan juga kafarat? Ya, Mbak Maisarah. Ya, diyat adalah sejumlah harta benda yang wajib diberikan kepada setiap pelaku pembunuhan atau kejahatan kepada pihak yang teraniaya atau keluarganya untuk menghilangkan denda, meringankan beban korban dan keluarganya. Kalau kafarat itu adalah sebuah tebusan atau denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang kepada oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan dari Ibu untuk mengulang mengingat kembali materi yang kita bahas sebelumnya. Baik. Sekarang kita masuk ke materi yang kita bahas hari ini. Silahkan kalian buka bukunya. Disiapkan juga Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian Ibu siapkan PowerPoint-nya. Nanti kalian simak di PowerPoint-nya. Kita bahas tentang hudud dan hikmahnya. Hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah,
hudud atau had itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada zina, qadzaf atau menuduh orang berzina, kemudian meminum khamr, mencuri, dan merampok. Nah, dari macam-macam hudud ini, ibu akan berikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian membentuk 5 kelompok, kemudian kalian membahas macam-macam hudud ini. Nanti ibu akan fasilitasi kalian berupa handout atau kertas handout yang isinya tema-tema yang kalian bahas ya bersama dengan kelompok kalian. Paham? Nah, silakan dibentuk kelompoknya 5 kelompok. Kemudian kalian berkumpul kepada anggota kelompok kalian. Ya. Sudah? Oke. Silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mengambil handout dari ibu. Nah, itu tadi handout yang ibu berikan ya. Silakan di situ ada tema-temanya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu 30 menit ya. Setelah itu kalian presentasikan kepada kelompok kalian. Nanti di akhir pembelajaran ibu akan berikan kesimpulan. Baiklah, sudah 30 menit ya semuanya anak-anak. Sekarang kalian mempresentasikan di depan kelas bersama dengan kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Kelompok 1 membahas tentang apa? Ya, tentang zina. Baik, silahkan dipresentasikan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali presentasinya. Sekarang kelompok 2. Baik, kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang minuman keras atau khamr ya. Bagus, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 membahas tentang mencuri. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5 sekarang yang terakhir. Ya. Membahas apa kelompok 5? Oke, merampok. Silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, semuanya sudah presentasi ya? Semua kelompok? Sudah, oke. Oke, ibu akan membahas satu persatu apa yang kalian presentasikan. Yang pertama tadi kan tentang macam-macam hudud ya, atau had. Yang pertama tentang zina. Zina itu apa? Zina itu merupakan kegiatan atau aktivitas persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Nah, zina ini anak-anak hukumnya adalah termasuk dosa besar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Silahkan dibuka bukunya, dibuka Al-Quran dan terjemahannya. Ya, kita baca bersama Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'at sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian selanjutnya adalah dasar penetapan hukum zina. Jadi
Zina ini dapat dijatuhkan kepada pelaku zina apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi jika ada orang yang berzina kemudian ada 4 orang saksi laki-laki, nah itu bisa dijatuhi hukuman zina ini. Namun kesaksiannya dari 4 orang laki-laki ini harus sama, baik tempat, waktu, dan juga cara melakukannya. Kemudian adanya pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Nah, misal ada seorang yang berzina kemudian dia mengakui bahwa dia telah melakukan zina, maka dia dijatuhi hukuman atau hal zina ini. Kemudian syarat lainnya yaitu pelaku zina sudah balik dan berakal. Nah, ini misal ada orang yang berbuat zina tapi belum balik dan dia juga gila, maka tidak dapat dijatuhi hukuman zina ini. Kemudian perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Kemudian pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina itu adalah had. Kemudian telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina itu benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, selanjutnya adalah macam-macam zina dan hadnya. Zina itu dibagi menjadi 2, yakni zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson apa tadi? Ada yang ingat? Ya, zina muhson itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Hukumannya apa? Tadi dijelaskan kelompok 1. Ya, hukumannya adalah rajam. Rajam itu apa? Ya, rajam itu melempari batu kepada pelaku zina sampai meninggal. Nah, batu yang digunakan ini tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Karena apa? Karena jika batunya itu terlalu kecil maka akan memperlambat proses kematian, dan jika terlalu besar akan mempercepat proses kematian. Jadi batunya itu harus sedang agar si pelaku zina itu merasakan akibatnya atau dapat menerima pembelajaran dari apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhson. Apa tadi zina ghairu muhson? Ya, zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hukumannya apa? Ya, cambukan sebanyak 1 kali. Nah, namun anak-anak, terdapat perbedaan dari kalangan ulama mengenai hukuman bagi pelaku ghairu muhson ini. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaku zina ghairu muhson ini hukumannya adalah cambukan sebanyak 1 kali dan juga pengasingan sama 1 tahun. Namun Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson adalah cambukan sebanyak 1 kali. Beda lagi sama Imam Malik dan Imam Auza'i, itu mengatakan bahwa jika laki-laki merdeka, kemudian pelaku zina laki-laki merdeka ghairu muhson ini adalah hukumannya cambukan sebanyak 1 kali dan pengasingan sama 1 tahun. Namun jika berzina perempuan merdeka ghairu muhson ini hanya cambukan 1 kali karena ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia akan dilecehkan di luar wilayahnya yang sangat besar. Nah, adapun hikmah diharamkannya zina. Yang pertama adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena hasil perzinahan itu pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, untuk menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Jadi Allah melarang zina ini untuk menjaga diri kita, menjaga harga diri kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Misal ada suami atau istri yang melakukan zina kepada orang lain, nah itu bisa menghancurkan hubungan rumah tangga mereka. Kemudian yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak
yang dilahirkan dari pernikahan ayahnya. Jadi misal ada sepasang yang melakukan zina kemudian melahirkan seorang anak, bisa saja anaknya itu kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena bisa saja karena tahu kalau itu perbuatannya di luar nikah. Paham? Paham. Selanjutnya adalah qadzaf. Qadzaf itu adalah melempar tuduhan zina kepada seseorang yang baik-baik. Nah, hukum atau dalil qadzaf itu diatur dalam Quran surat An-Nur ayat 23 dan 24. Silakan Ibu minta tolong kepada Mbak Asri. Silakan dibaca Quran surat An-Nur ayat 23 dan 24. Ya, terima kasih Mbak Asri. Ibu bacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji, lagi beriman, atau mereka akan dikenakan laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Adapun hukuman dari pelaku qadzaf itu, yakni cambukan sebanyak 80 kali. 80 kali itu untuk orang yang merdeka. Namun jika yang menuduh itu adalah seorang budak, maka dihukum sebanyak 40 kali, karena hukuman budak itu setengah dari hukuman orang yang merdeka. Selanjutnya adalah syarat-syarat berlakunya had qadzaf. Jadi had qadzaf itu dijatuhkan kepada penuduh zina itu apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama apa tadi? Ya, tertuduh berzina adalah muhson. Maksudnya kalau muhson di dalam zina itu artinya orang yang belum pernah menikah. Kalau muhson di qadzaf itu artinya orang yang tidak benar-benar berzina. Nah, jika yang dituduh itu adalah muhson atau orang yang tidak benar-benar berzina, maka hukuman itu akan jatuh kepada penuduh zina. Yang kedua adalah penuduh itu balik dan berakal. Jadi jika ada yang menuduh itu misal anak-anak atau orang gila menuduh seseorang melakukan zina, maka hukumannya itu tidak berlaku. Kemudian tuduhan itu benar-benar sesuai aturan syara, yakni adanya 2 orang saksi laki-laki yang adil yang menyatakan bahwa penuduh zina itu telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Jadi misal ada 2 orang saksi laki-laki itu mengatakan bahwa ya memang yang nuduh itu memang benar-benar menuduh orang berzina. Nah, itu maka si penuduh itu dijatuhi hukuman had qadzaf ini. Kemudian had qadzaf itu bisa gugur apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil bahwa tujuannya itu adalah benar-benar. Kemudian yang kedua adalah li'an atau sumpah dari seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika suaminya itu menuduh istri berzina, sedangkan dirinya tak mampu untuk menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi misal ada seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, namun dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, maka dia bisa bersumpah kepada Allah sebanyak 4 kali. Nah, maka gugur hadnya atau gugur hukumannya itu. Kemudian yang ketiga adalah tertuduh memaafkan. Jadi misal yang dituduh zina itu memaafkan, maka gugur juga hukumannya atau hadnya. Kemudian hikmah dilarangnya qadzaf atau hikmah dilarangnya menuduh orang berzina. Yang pertama yakni menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Kedua, agar seseorang itu tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain
berbuat zina. Ketiga, agar si penuduh itu merasa cerah dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji itu. Kemudian yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sama anggota masyarakat. Yang kelima adalah mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ya, baik. Selanjutnya adalah tentang minuman keras. Minuman keras disebut apa? Ya, khamar. Khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Nah, larangan meminum minuman keras itu diatur dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ibu minta tolong kepada Mbak Salma, silakan untuk dibaca Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Salma. Ya, Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Artinya, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Adapun hukuman atau had dari meminum minuman keras ini adalah menurut pendapat beberapa ulama itu berbeda-beda. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku yang meminum minuman keras itu ada dihukum pukulan sebanyak 80 kali. Namun Imam Syafi'i, Abu Daud, dan juga ulama Zahiriyah itu berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku minuman keras itu adalah pukulan sebanyak 40 kali. Nah, yang 40 kalinya itu berupa tambahan atau sebuah takzir dari hakim. Nah, adapun alat pukul yang digunakan untuk menghukum bagi peminum minuman keras itu dapat berupa sepotong kayu atau dapat juga sendal, sepatu, atau tongkat, atau juga tangan atau alat pukul lainnya. Kemudian hikmah diharamkannya minum minuman keras. Yang pertama, masyarakat akan terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan oleh pengaruh dari minuman keras ini. Kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras ini. Jadi, misal minuman keras ini dapat mengganggu kesehatan jasmani dan rohani kita. Kemudian yang ketiga, masyarakat akan terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras. Yang keempat, dapat menjaga hati agar bersih, jernih, dan selalu dekat dengan Allah. Selanjutnya adalah tentang mencuri. Mencuri itu apa? Ya, mencuri adalah mengambil harta yang bukan milik kita secara sembunyi. Nah, mencuri itu atau orang yang mencuri itu dapat dijatuhi hukuman atau dikatakan sebagai pencuri apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua adalah pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Yang ketiga adalah sumpah dari penuduh. Adapun hukuman atau had dari mencuri itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa hukuman mencuri itu mengikuti urutan sebagaimana. Yang pertama, potong tangan kanan. Nah, jika pelaku pencurian itu melakukan pencurian sebanyak baru sebanyak 1 kali itu, maka dipotong tangan kanannya. Kemudian
Kalau sudah 2 kali maka dipotong kaki kirinya. Kalau sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali maka dipotong tangan kiri. Nah, kalau yang keempat kalinya dipotong kaki kanan. Nah, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukumannya adalah ta'zir dan dia dipenjara selama sampai ia bertobat. Namun kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu hukuman potong tangan dan kaki itu hanya berlaku sampai pencurian kedua. Nah, yaitu potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Namun untuk pencurian yang ketiga kalinya atau seterusnya itu hanya dihukum ta'zir atau sesuai dari hakim. Kemudian bagaimana Bu jika si pencuri itu dimaafkan oleh yang dicuri? Nah, misal si pemilik barang itu memaafkan pencuri, namun perkaranya belum sampai ke pengadilan, maka bisa saja hukumannya itu gugur. Namun sebaliknya jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka hukumannya itu tidak dapat gugur walaupun pemilik barang itu telah memaafkan si pencurinya itu. Paham? Ya. Kemudian hikmah dari dilarangnya pencurian. Yang pertama, seseorang tidak akan melakukan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan menimbulkan efek ganda seperti sanksi moral yakni malu dan juga sanksi yang berupa had tadi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, misal orang itu tidak punya tangan kanan. Nah, berarti orang itu telah melakukan pencurian sebanyak 1 kali. Orang itu tidak punya kaki kiri. berarti telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali. Nah, itu kan akan menimbulkan efek malu. Ya, paham? Paham. Udah, hikmah yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karena Allah terkait harta manusia bukan hanya dari segi jumlahnya, lebih dari itu. Nah, saat harta tersebut telah dimiliki secara syah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Nah, mencuri itu selain merupakan cara singkat untuk memiliki barang atau sesuatu yang tidak sah, tetapi juga perbuatan yang tidak terpuji yang akan menimbulkan sifat malas. Karena pengen itu, misal pengen beli baju, tapi tidak punya uang. Nah, dia mau bekerja, aku tak mencuri saja. Nah, itu salah satu efek yang ditimbulkan dari mencuri, yakni malas, membuat jerah bagi pelaku pencurinya sehingga akan mendorongnya untuk mencari rezeki yang halal. Karena kan hukumnya tadi potong tangan dan kaki tadi, jadi mungkin dapat menimbulkan efek jerah. Nah, yang membuat si pelaku itu terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Selanjutnya adalah penyamun, merompak, dan merampok. Nah, 3 istilah ini artinya beda ya. Kalau menyamun dan merampok itu di darat, sedangkan merompak itu di laut. Nah, artinya itu mengambil harta seseorang atau orang lain yang dilakukan dengan cara kekerasan dan mengancamnya dengan senjata atau terkadang juga disertai dengan pembunuhan. Nah, hukum atau dalil yang mengatur hukuman ini adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 33. Dan di akhirat mereka, para penyamun itu beroleh siksaan yang besar. Adapun hukuman bagi penyamun, kemudian perampok dan perompak ini, itu menurut pendapat mayoritas ulama terkait hukuman ini adalah yang pertama, jika seseorang itu merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka had atau hukumannya itu adalah dihukum mati dan kemudian disalib. Yang kedua, jika seseorang itu tidak sempat merampas harta orang lain, namun dia membunuh pemilik hartanya, maka
hukumannya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika seseorang itu merampas harta dan tidak membunuh pemiliknya, maka dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Bisa tangan kanan atau kaki kiri, bisa juga tangan kiri dan kaki kanan. Kemudian yang keempat, jika seseorang itu tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuh, namun hanya ingin menakut-nakuti, maka hukumannya itu adalah dipenjara dan diasingkan di keluar wilayahnya. Adapun hikmah dari pengharaman merampok, merompak, dan menyamun ini sama seperti hikmah dari mencuri tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu ya, semoga dapat dipahami. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silahkan dibuka bukunya halaman 90. Buka bukunya, itu ada tugas, silahkan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas, dan silahkan belajar di bab selanjutnya. Baik, karena waktu kita sudah habis dan materi kita sudah selesai hari ini, maka kita cukupkan ya. Ya, baik. Sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu hari ini. Terima kasih perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita dipertemukan di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat lagi ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.